Selamat pagi, selamat berjumpa di pelajaran seni budaya. Pagi ini Pak Budi akan menjelaskan tentang materi tema mengamalkan perilaku manusia berbudaya dalam kehidupan bermasyarakat. Apakah kita tergolong manusia yang berbudaya atau bukan? Yuk kita pelajari materi kali ini. Sebelum kita membahas perilaku manusia berbudaya dalam kehidupan masyarakat, perlu dipahami terlebih dahulu hakikat dan pengertian dari budaya tersebut. Kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta. Budaya bentuk jamak dari budi yang berarti akal dan nalar. Jadi kata kebudayaan dapat diartikan hal-hal yang berhubungan dengan budi, akal, dan nalar. Nah, menurut Kuncaraningrat sendiri, kebudayaan berarti keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karya itu. Nah, Pak Budi ulangi lagi. Menurut Kuncaraningrat, kebudayaan memiliki arti keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar. Jadi manusia perlu belajar membiasakan diri dengan gagasan dan karyanya. Wujud budaya. Nah, budaya memiliki 3 wujud atau bentuk. Yang pertama sebagai konsep, kedua sebagai aktivitas, dan ketiga sebagai artefak. Mungkin penjelasannya kalian sudah mudah untuk menangkapnya berdasarkan kata-katanya saja. Ya, wujud budaya sebagai konsep. Artinya gini, dalam budaya tersebut mengandung sebuah ide atau gagasan. Contohnya, ketika dalam sebuah masyarakat memiliki konsep bahwa orang tua perlu dihormati, berarti terkandung bahwa budaya itu sebagai konsep atau ide gagasan. Jadi bentuknya sebuah konsep tersendiri atau sistem. Beda dengan kebudayaan sebagai aktivitas. Artinya ada sebuah tindakan yang nyata yang dapat dilihat oleh mata jasmani kita. Contohnya apa nih? Ya, contohnya ketika ada masyarakat yang mulai memanen padi. Ada sebuah kebudayaan tertentu dengan cara mengucap syukur terhadap panen tersebut. Ataupun ada kegiatan-kegiatan tertentu. Contohnya ketika sebuah masyarakat merayakan adanya kelahiran atau kematian, bahkan pasti ada sebuah tradisi yang terkandung di dalamnya. Wujud budaya yang ketiga yaitu sebagai artefak. Nah, artefak artinya sebuah peninggalan dari masa lampau yang diketahui masa kini. Contohnya candi, senjata tradisional, dan yang lainnya. Bentuknya benda. Dengan klasifikasi seperti ini penggolongannya, seluruh aktivitas interaksi manusia dengan Tuhan, masyarakat, dan alam itu semuanya adalah sebuah kebudayaan. Apa yang manusia lakukan ketika berhubungan dengan Tuhan, masyarakat, dan alam itu terkandung dalam sebuah kebudayaan. Dan kebudayaan dari setiap daerah tertentu mungkin berbeda karena berbeda cara mereka berinteraksi.
dengan Tuhan, dengan masyarakat, dan alam. Oke, kata kebudayaan sendiri sering juga dipadankan dengan kata adab. Apa itu adab? Ya, itu adalah yang menunjukkan unsur budi, luhur, dan indah. Contohnya, kesenian, sopan santun, ilmu pengetahuan adalah peradaban atau kebudayaan. Tentunya manusia memiliki sebuah perbedaan dengan ciptaan yang lain karena manusia beradab. Ada nilai yang terkandung di mana manusia itu berbeda, ya. Dapat disimpulkan kebudayaan diartikan sebagai manifestasi kehidupan setiap orang atau setiap kelompok, ya, berlainan dengan hewan atau ciptaan yang lain. Manusia tidak hidup begitu saja di tengah-tengah alam, melainkan selalu mengubah alam itu. Dengan mengenal dan memahami dan menghargai budaya kita sendiri, kita dapat mengembangkan potensi perilaku yang baik dalam bergaul di tengah masyarakat maupun di lingkungan sosial sebagai insan yang berbudaya. Coba kamu kembangkan sikap kamu yang berbudaya, yaitu bagaimana kamu menjalin hubungan dengan orang lain dengan nilai-nilai yang santun, yang sopan. Itu menunjukkan kamu itu berbudaya. Tunjukkan rasa hormatmu kepada orang lain, ya, saling menghargai. Itu adalah manusia yang berbudaya. Oke, hari ini Pak Budi telah menjelaskan bagaimana manusia berkaitan dengan budayanya. Kita berjumpa di pelajaran selanjutnya.